Tes mic dulu. Halo. Iya, oke. Ya. Kedengaran kan? Kita sudah akan mulai saja. Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Malam hari ini lagi kita berjumpa dalam program Gen Glow Gerisim, Sharing and Praying. Dan malam hari ini kita sudah kedatangan tamu, seorang hamba Tuhan yang tentunya memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan. Dan saya percaya Tuhan yang luar biasa yang sebentar akan memberkati kita semua dengan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan saudara. Dan sudah ada di sebelah sana di tempat yang jauh, Bapak Pendeta Muda Aldi Woran AMD. Selamat datang Bapak Pendeta. Selamat datang, Shalom. Shalom, damai di hati. Haleluya. Dan puji Tuhan, kita segera akan memulaikan sharing dan praying kita malam hari ini. Dan saya sebagai host, saya akan berdoa buka. Dan mari sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur, kami berterima kasih karena malam hari ini Engkau mengizinkan kami Tuhan untuk lagi kami live streaming, memberitakan Injil, menggambarkan kabar baik untuk jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Kami bersyukur malam hari ini, kasih Tuhan, tangan Tuhan menyertai kami, bahkan pemirsa yang ada. Kami percaya biarlah firman Tuhan ini meneguhkan, firman Tuhan ini menguatkan, bahkan menarik jiwa-jiwa untuk kemuliaan akan nama daripada Engkau. Tuhan tolong jalannya sharing dan praying malam hari ini biar berjalan dengan baik, tidak terjadi banyak gangguan signal, biar nama Tuhan saja yang kami puji dan kami permuliakan. Terima kasih banyak Bapak. Inilah doa dan syukur kami sambut firman, memberikan gift pada pemirsa. Siapa yang memberikan komen akan mendapatkan pulsa data dari Gen Glow Gerisim. Puji Tuhan, dan saya langsung saja kepada Bapak Pendeta Muda Aldi Woran. Ya, haleluya. Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat malam. Jumpa lagi cara berupa Gen Glow Gerisim, sharing dan praying. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pepatah mengatakan tak kenal maka tak disayang. Haleluya. Tadi haleluya. Tuhan sudah memperkenalkan sedikit nama saya, ya. Betul, nama saya Aldi Woran dan saya berdomisili di Paniki Bawah di perumahan Gritma, ya, satu lingkungan dengan Bapak Heston. Puji Tuhan, saudara. Terima kasih kalau saya diundang untuk membawakan firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini, di mana kita bersama-sama lagi belajar bagaimana maunya Tuhan kita Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Karena kita tahu kita ini masih belajar, belum tamat-tamat. Ya, karena Yesus sendiri mempunyai murid. Ya, dan kita adalah murid daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan seorang murid itu berarti dia harus belajar. Dan kita juga belajar bagaimana memahami apa maunya Yesus Kristus, firman Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan, saudara.
Nah, dalam kesempatan malam hari ini, saya akan atau kita bersama-sama belajar mengerti di dalam firman Tuhan yang saya ambil di dalam Galatia, Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Bagi yang sudah membuka Alkitab, kita bisa baca bersama-sama dengan judul atau Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul hanya satu Injil. Haleluya, saudara. Saya akan baca mulai ayat yang ke-6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia atau Yesus yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Ayat 7. Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Ayat 8. Tetapi sekalipun kamu atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. 9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Ayat 10. Jadi bagaimana sekarang, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Haleluya, saudara-saudara. Puji Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menerangkan lagi atau mungkin saudara-saudara sudah tahu bagaimana itu Rasul Paulus. Kehidupannya sebelumnya, dia adalah seorang ahli Taurat. Kalau dikatakan di sini, dia lahir tahun 3 Masehi dan dia meninggal tahun 67 Masehi. Jadi kalau kita kalkulasikan, dia hidup itu sekitar 64 tahun. Dia lahir di Tarsus atau Turki dan dia meninggal di Roma. Puji Tuhan, saudara, itulah mengenal Rasul Paulus. Dan kita tahu bahwa bagaimana seorang Rasul Paulus itu begitu giatnya di dalam pemberitaan Injil. Ya. Dan sebelumnya dikatakan bahwa Rasul Paulus itu adalah seorang yang memang orangnya temperamen, yang mana dia menyiksa begitu banyak orang-orang Kristen saat itu, tetapi dia mendapat suatu pertobatan. Dan pertobatan inilah yang mengubah diri daripada Rasul Paulus tersebut. Nah, sudah beberapa surat yang dia tulis. Nah, dia menulis ini di jemaat di Galatia. Dalam ayat pertama dikatakan dari Paulus, orang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ya, jadi ini bukanlah semacam karangan daripada Rasul Paulus, tetapi dia mendapat suatu petunjuk daripada Yesus Kristus di dalam menulis akan surat ini kepada Galatia. Nah, dari pembacaan kita tadi dikatakan bahwa ayat 9, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Yesus yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikut suatu Injil lain. Ya, saudara-saudara. Pada kesempatan ini saya memberi judul khotbah saya ialah hanya satu Injil. Hanya satu Injil, saudara. Memang di zaman sekarang ini karena begitu modern, ya, media-media elektronik begitu canggih, kita cuma klik sana, klik sini, sudah dapat timbul semua apa yang kita butuhkan, informasi apa yang kita harus butuhkan, ya. Itulah kecanggihan dunia sekarang ini. Nah, puji Tuhan, saudara. Sebelum lebih jauh lagi khotbah saya, kita harus mengerti apa sebenarnya itu Injil. Apa sebenarnya itu Injil? Kadang-kala banyak juga orang Kristen yang tidak mengerti Injil. Mereka tahu itu, ya, Injil adalah Alkitab, orang Kristen.
Tetapi sebenarnya Injil itu apa sebenarnya pengertian dari Injil, ya? Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita membaca di dalam Alkitab itu Injil berasal dari bahasa Yunani, ya di sini dikatakan Evangelion, ya, yang artinya kabar gembira, berita baik. Kabar gembira, berita baik, ya. Apa sebenarnya kabar gembiranya di situ, Saudara? Apa sebenarnya berita baik di situ? Bagi kita orang percaya, orang Kristen pasti tahu kabar gembira itu apa. Ya, kalau di dalam Injil Matius, kabar gembiranya apa? Di situ dijelaskan bahwa karena telah lahir seorang, ya, penolong. Gembiranya di mana? Karena kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus itu, ya, dia menyelamatkan umat manusia. Itu kabar gembira. Ya, itulah Injil. Sehingga dikatakan Injil Yesus Kristus. Kabar baiknya karena banyak berita-berita yang memberikan kebaikan bagi kita. Ya, sebagai umat percaya. Sebagai umat percaya, garis bawahi umat percaya. Banyak orang Kristen yang tidak percaya juga, Saudara. Orang bilang suam-suam kuku. Sehingga Rasul Paulus dia begitu marah, Saudara. Saya katakan dia marah apa? Dia berkata begini dalam ayatnya yang ke-8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat, Saudara, kami itu manusia, ini seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Waduh, Saudara, begitu marahnya Rasul Paulus, ya. Sehingga dia katakan, walaupun dia seorang manusia, seorang malaikat ini, Saudara. Dia bilang, terkutuklah dia kalau dia memberitakan Injil lain. Hati-hati, Saudara. Saya juga ini sedang memberitakan Injil, Saudara. Ya. Saya sedang memberitakan Injil. Jadi, Saudara boleh yang mendengar lewat live streaming ini, bisa melihat, aduh, mudah-mudahan saya tidak keceplosan, tidak salah dalam memberitakan Injil. Kita berdoa bersama-sama, Saudara. Karena Injil ini harus diberitakan dengan baik dan benar. Karena mengandung dua pengertian, kabar gembira dan kabar baik. Ya. Gembiranya apa? Karena Yesus Kristus sudah lahir di dunia ini. Dia menyelamatkan umat manusia dari segala salah dan dosa. Itu gembiranya. Dia menebus dosa-dosa kita. Itu gembiranya kita. Kita tidak dibawa lagi hukum. Tapi kita telah lepas dari segala dosa asalkan kita percaya. Tapi dalam pembacaan firman kita pada kesempatan malam hari ini, Rasul Paulus begitu marahnya. Kenapa kok ada Injil lain yang diberitakan selain Injil Yesus Kristus? Sehingga dia katakan, terkutuklah dia walaupun dia seorang malaikat. Bayangkan saudara-saudara, malaikat. Rasul Paulus bilang, terkutuklah dia. Karena mungkin di saat itu di Galatia mungkin terjadi beberapa macam ajaran-ajaran yang menyesatkan umat percaya saat itu. Haleluya, saudara-saudara. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepada suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Haleluya, saudara-saudara. Kita sekarang melihat begitu banyaknya orang-orang yang memutarbalikkan akan Injil itu. Teristimewa mereka-mereka yang kadangkala mengaku sebagai ahli-ahli di dalam kitab. Terutama saudara-saudara, mereka yang tadinya mengerti akan Injil, atau istilah kasarnya mereka yang telah murtad, itu mereka begitu gampangnya memutarbalikkan akan isi Alkitab, isi Injil tersebut. Ya banyak contoh saudara-saudara. Orang mengatakan siapa bilang itu Yesus Tuhan. Siapa bilang itu Yesus telah mati disalibkan. Ya saudara-saudara. Banyak sekali. Ada yang mengatakan bahwa ada Injil lain yang tidak ditulis disertakan di dalam kitab ini. Kita tahu bahwa Alkitab itu ada dua perjanjian, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan dalam perjanjian baru itu
mengisi tentang Injil. Ya, ada ajaran-ajaran yang kalau memang kita tidak mengerti betul, kita mungkin akan terima begitu saja. Oh, masa siapa bilang Yesus itu bukan Tuhan? Itu salah satu yang sekarang ini sedang getol-getolnya mereka mengatakan Yesus mengatakan bahwa ya dia Tuhan. Siapa yang bilang? Apa Yesus yang sendiri yang bilang? Ya betul, saudara. Ada kan pernah pertanyaan itu, ada seorang di luar orang saudara kita yang mengatakan kalau saya Yesus sendiri yang mengatakan dia Tuhan, saya akan masuk Kristen. Nah, coba orang baca di dalam Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13, ini cuma salah satu contoh saudara-saudara ya. Yohanes 13. Kita buka bersama-sama. Yohanes 13 ayat 13. Ya, saya membuka Alkitab, saudara dapat lihat di sini Alkitab. Nah, di sini dijelaskan ayat 13. Tuhan Yesus yang berbicara langsung, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Ya, dia bercerita demikian kepada murid-muridnya. Dan katamu itu tepat. Sebab memang, orang garis bawahi, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Haleluya, putar balikkan. Kok Yesus dikatakan Tuhan? Nah, mungkin ini ajaran-ajaran ini yang diterima oleh Rasul Paulus di jemaat Galilea saat itu. Dan kita begitu marahnya dia. Kenapa Injil diputar balikkan? Terkutuklah dia, walaupun dia seorang malaikat, orang manusia, apalagi orang sebagai manusia biasa. Haleluya, saudara-saudara. Nah, di dalam Alkitab Perjanjian Baru ada 4 kitab Injil. Ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kok dikatakan ada 4? Karena apa? Mereka ini, murid-murid Yesus ini adalah mereka yang hampir sama semua memberitakan akan Yesus Kristus. Dari keempat kitab Injil. Ya. Dan kesemuanya itu hanya satu yang mereka beritakan, yaitu tentang perjalanan kehidupan pekerjaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saya garis bawahi, janganlah orang dibodohkan lagi. Kenapa kamu sebut itu Yesus Tuhan? Memang benar. Karena Yesus sendiri yang mengatakan itu akulah guru dan Tuhan. Ya, seorang guru. Dan orang adalah murid-muridnya. Dan orang harus belajar apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Dan Rasul Paulus, dia begitu mencintai akan Yesus Kristus. Coba kita lompat di ayat ke-11. Dia berkata begini, saudara. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Ayat 12. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Penyataan. Perkataan daripada Yesus Kristus langsung, saudara-saudara. Ya. Bukan dari ajaran-ajaran manusia. Seperti yang sering kita dengar-dengar sekarang ini. Ada beberapa orang yang mengaku-mengaku bahwa Rasul Paulus itu bercerita bohong. Dan cek mereka itu sebenarnya dari torang juga yang telah murtad. Ya. Sehingga mereka menjelek-jelekkan itu firman. Hati-hati saudara-saudara. Paulus mengatakan terkutuklah mereka. Ya, hati-hati saudara-saudara. Ya. Kita sebagai manusia, sebagai juga mungkin sebagai pelayan hamba Tuhan, pemberita Injil, janganlah sampai kita ya memberitakan Injil yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena apa? Ada timbul sekarang ajaran-ajaran yang mengatakan, ini firman Tuhan ini, ayat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kemajuan zaman. Ada saudara-saudara. Sehingga mereka berubah beberapa kata-kata, kalimat di situ. Dengan alasan kata, tidak sesuai dengan keadaan zaman lagi. Wah, begitu gampangnya mereka mengatakan demikian. Mereka lupa. Ada pernyataan terakhir, janganlah engkau menghilangkan satu iota pun dari kitab ini.
Dan Rasul Paulus mengatakan demikian, terkutuklah dia. Haleluya, saudara. Nah, Rasul Paulus ini, dia begitu beraninya memberitakan Injil dari suatu daerah ke daerah lain, dari suatu negara ke negara lain, dengan memakai kapal laut, saudara, di Roma, di mana di lautan dia diombang-ambingkan oleh ombak. Tapi karena dia merasakan ada tanggung jawab, seperti dia katakan bahwa ini bukan pekerjaan manusia, ini adalah suatu penyataan Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya ulang lagi. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Nah, saudara yang kekasih dalam kita Yesus Kristus, Rasul Paulus adalah seorang Yahudi, dan dia juga merupakan keturunan dari suku Benyamin. Jadi artinya bahwa Paulus adalah seorang Israel sejati. Ya, dia seorang turunan Benyamin. Dia seorang Yahudi, dia terpandang. Kalau kita baca ayat ke-13 ya, dari pasal 1 tadi, bagaimana seorang Rasul Paulus, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Dia sendiri bersaksi, saudara. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Ayat 14. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju, saudara. Dia mengatakan diri dia yang lebih maju, menonjol dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Ya, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Yesus yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Garis bawahi kasih karunia-Nya, saudara-saudara. Kadang-kadang orang tidak mengerti akan hidup ini. Tapi ya, Rasul Paulus mengatakan ya di ayatnya yang pembacaan kita ayat ke-15, tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku. Haleluya, saudara. Kadang-kadang orang berpikir, Tuhan, saya ada cita-cita mau jadi insinyur, mau jadi dokter, tapi kita bisa jadi seorang gembala, pemberita Injil, ya. Tapi Rasul Paulus menyadari ini, bahwa Tuhan sudah menggariskan dari kandungan ibunya, ya. Dia harus menjadi seorang penginjil yang hebat, ya. Dan dia seorang tadinya yang hidupnya memang amburadul. Istilah orang bilang katakan amburadul karena dia menyiksa orang-orang percaya saat itu, membunuhnya, bahkan dia katakan membinasakannya. Binasa berarti menghilangkan, saudara. Haleluya. Tetapi ada suatu pertobatan yang sungguh dari Rasul Paulus saat itu. Karena apa? Dia katakan, saya terima Injil ini bukan dari manusia, tetapi dari pernyataan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam kehidupan kita yang nyata ini, apa saja pernyataan yang Tuhan maunya dari kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, dalam Matius 24 ayat 14, kita kembali Matius 24 ayat 14. Matius 24 ayat 14 berkata begini, saudara. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu baru kita tiba kesudahannya. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Ya, ada suatu pertanyaan begini, saudara, dari saudara-saudara kita. Mungkin yang mengutip dari salah satu perkataan daripada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus datang itu hanya kepada orang Israel saja. Ada kan di situ, pernah mungkin ada yang sudah baca, ada salah di Matius atau di mana itu, saudara, ada di Alkitab. Oh, siapa kok ini Injil katakan Yesus Kristus cuma orang Israel tok. Inilah pengajaran-pengajaran begini karena mereka hanya memilah-milah saja itu Alkitab.
Injil itu. Tapi Yesus sendiri berkata dalam Matius 24 ayat 14 tadi mengatakan bahwa dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Siapa yang disaksikan itu? Yaitu Yesus Kristus. Ya. Jadi semua bangsa, bukan saja bangsa Israel. Yang saat ini kadang-kala banyak orang yang mengutarbalikan itu Alkitab. Mereka mengatakan, oh, Yesus kata Nabi Isa itu cuma datang kepada orang Israel saja. Tidak, saudara. Yesus sendiri yang berkata, sebarkanlah itu Injil ke seluruh dunia. Dan itu dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia berpindah-pindah tempat untuk memberitakan Injil. Nah, dalam Matius 28 ayat 19. Kita kebanyakan berbicara di Matius 28 ayat 19 berkata begini, saudara. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa. Nah, Tuhan Yesus ulang lagi di dalam Matius 28 tadi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir. Haleluya. Pergilah ke seluruh bangsa. Sebarkanlah itu Injil. Dan jadikanlah semua bangsa murid media elektronik. Ya. Apa mungkin ini sampai di luar negeri barangkali? Ya, suatu hari kita ada baca, ada dari Amerika seorang penginjil, saudara. Memang sudah di luar negeri. Ada yang sampai di kota Mubagu. Memberitakan Injil, saudara, lewat acara ini. Ya, orang bilang dunia so sempit, saudara. Kenapa? Orang bisa bertatap muka langsung macam sekarang ini, mendengarkan langsung. Ya, mungkin dulu kalau Rasul Paulus kasihan, dia harus menyeberangi lautan. Mungkin kalau ada padang pasir, mungkin padang gurun lah waktu saat itu. Dia memberitakan Injil. Ya. Dan ini karena apa? Ini adalah suatu perintah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Memberitakan Injil. Haleluya, saudara-saudara. Jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kita buka dalam Kisah Rasul 1, ayat 8 saya katakan karena kita harus berdasarkan Alkitab. Nanti saya bantah, oh ini pemberita ini sepertinya cuma karang-karang cerita barangkali ini kalimat-kalimat Injil, tapi kita membaca lewat firman Tuhan. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata begini, saudara. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Dengar, saudara. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh dunia dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya, saudara. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi, saudara, ada satu saat yang Yesus katakan kepada kita. Bagaimana kita harus memberitakan Injil ini? Ya, bukan saja, ya di sini katakan, bukan saja di Yerusalem, di Yudea, Samaria, tapi sampai ke ujung bumi. Ya, kalau boleh sampai ke kutub utara, kutub selatan, saudara. Ya, ujungnya bumi itulah, utara dan selatan. Ya, kutub. Tetapi kalau kamu ada Roh Kudus. Haleluya. Jadi kita harus dikuasai, diurapi oleh Roh Kudus dalam memberitakan suatu Injil kebenaran. Injil Yesus Kristus. Kita ada kuasa. Karena apa? Lewat Roh Kudus. Ada suatu keberanian diri. Ya, ada suatu keberanian diri untuk memberitakan Injil. Kita dibalut oleh Roh Kudus. Oleh kuasa anak darah domba Allah. Pada kesempatan malam hari ini, janganlah kita dinabobokkan bahwa mengatakan bahwa oh orang Kristen punya Alkitab itu, kitab itu sudah palsu. Haleluya, saudara-saudara. Orang bilang kata orang pe Alkitab palsu, mau ditunjukkan TP asli yang bagaimana, orang tahu yang mana tuh asli. Iya tuh.
Kalau ada tuh orang bilang ada DPKW kata. Orang bilang, oh ini palsu palsu. No mana ini DP asli yang mana? Yang mana? Orang tidak berani tunjukkan mana yang asli. Tapi dalam iman kita kepada Yesus Kristus, kita percaya bahwa Alkitab inilah yang asli. Di mana-mana sama bunyinya, apa dia bahasa Cina, bahasa Afrika, ya, bahasa apa lagi? Bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Indonesia, bahasa Sangir, Batak dan sebagainya satu bunyinya. Ya, cuma kata-katanya yang berbeda. Kalau bahasa Jawa mungkin lain DP kata-kata. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus begitu marahnya kepada jemaat di Galatia karena dia merasa bahwa ada Injil lain yang diberitakan. Dia begitu marah sehingga timbul kata-kata terkutuklah. Dan kita juga harus mengikuti semacam Rasul Paulus, tapi orang kadang-kala kata dia bilang, aduh biar Jo. Ya, sehingga kadang-kala orang kan so dengar sekarang ini ada beberapa orang-orang yang istilahnya mengatakan bahwa di salib itu ada ini itu, ya toh? Itu kan istilahnya sudah menghina sebenarnya. Dia bilang, oh Yesus itu tidak mati, dia tidak disalibkan. Banyak kan timbul cerita-cerita, dan itu kadang-kala sudah disiarkan langsung. Tapi orang sebagai orang Kristen, ada firman mengatakan pembalasanku. Ya, dia katakan nanti aku yang ganti berperang. Haleluya. Aku yang ganti berperang. Orang berdoa saja. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ampunilah mereka dan berdoalah bagi mereka, saudara-saudara. Siapa tahu mereka sama dengan Paulus sebentar akan menjadi penginjil-penginjil, saudara-saudara. Siapa mau sangka? Ya, ada waktunya saja. Tunggu waktunya. Orang hanya berdoa saja, mengamini. Oh Tuhan, ampunilah mereka. Apa yang mereka katakan karena tidak mengerti. Saya katakan mereka tidak mengerti karena apa? Mereka belum menyelami betul akan Injil itu apa sebenarnya Injil. Sehingga ketika mereka suatu, ya kalau orang baca-baca, kalau riwayat-riwayat dari mereka-mereka yang berpindah, kebanyakan mereka katakan, oh, di Alkitab kote ada diterangkan tentang ini, ada ayat kote tentang ini. Aduh, saya baru tahu. Nah, ketika mereka tahu akan kebenaran firman Tuhan, dan di saat itu juga Tuhan Yesus beracara bagi mereka. Karena apa? Karena doa-doa kita. Doa-doa orang yang teraniaya, Yesus katakan, berbahagialah mereka yang dianiaya karena kebenaran. Dan Yesus katakan, karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Nah, kalau itu kita baca, Jo. Nah, kaget dia bilang, ini bro lagi nih, kaget cuma karang-karang lagi itu cerita. Matius 5, saudara, tolong buka. Matius 5. Oh. Banyak orang Kristen yang teraniaya sekarang, saudara. Nah, Matius 5, pasal 5 ayat pasal 5 sampai 7, kota di bukit ucapan bahagia. Nah, kita baca ayat yang ke-10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Ayat selanjutnya, karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Amin, saudara. Oh, amin. Yang katakannya ada, jangan sepanggal-sepanggal. Amin, saudara. Memang orang sekarang menderita dalam COVID-19, saudara-saudara. Udah boleh pasiar kemana-mana. Ya, ada istilahnya pengucapan orang bodoh, nih boleh nona apa so ya orang mau bergembira. Ya, dengan adanya apa sampar, orang bilang katakan di Alkitab bilang kan sampar kan, saudara, virus-virus ini sekali. Tapi ada suatu hiburan yang Tuhan katakan lewat ayat pasal 5 Matius 5 ayat 10 tadi berkata, berbahagialah orang. Yesus sendiri yang mengatakan, berbahagialah mereka yang dianiaya karena kebenaran. Artinya bahwa dalam memberitakan Injil kebenaran, kita harus berani berkata demikian. Yesus adalah Tuhan. Walaupun mungkin kita dianiaya, kita disiksa, mungkin nyawa melayang. Rasul Paulus juga nyawanya melayang, saudara, karena memberitakan Injil.
orang bilang mati sakit. Karena apa? Membela kebenaran. Tetapi ada tempat yang Yesus sudah sediakan bagi kita, yaitu kerajaan sorga. Yesus sendiri yang katakan itu, saudara. Berbahagialah mereka yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Haleluya. Haleluya, saudara. Jadi ada satu jaminan daripada Tuhan Yesus Kristus kita untuk bagaimana kita memberitakan Injil. Walaupun mungkin ada penganiayaan yang terjadi. Ya. Haleluya, saudara-saudara. Tapi marilah kita memberanikan diri seperti Rasul Paulus walaupun nyawa yang menjadi taruhannya. Kita sudah lama mengetahui bagaimana riwayat daripada Rasul Paulus waktu dia mati. Jadi raja. Banyak. Rasul-rasul mati bukan mati dengan begitu indah. Tapi mereka kebanyakan itu disiksa dulu. Karena apa? Mereka tahu bahwa ketika ada penganiayaan karena kebenaran membela Yesus Kristus lewat Injilnya, Yesus katakan ada kerajaan sorga. Artinya bahwa kita masuk di dalam sorga yang kekal. Haleluya, saudara. Haleluya. Nah, dalam kisah para rasul ayat 11, nah, itu menceritakan tentang bagaimana jemaat pertama di Antiokhia, maksudnya jemaat Kristus yang pertama di Antiokhia. Roma 1 ayat 16. Roma 1 ayat 16. Apa Roma 1 ayat 16? Roma 1 itu ayat-ayat terakhir, saudara. Roma 1 ayatnya yang ke-16. Saya harus buka Alkitab. Bapak berdasarkan Injil, saudara. Jangan orang bilang lagi. Cuma tulis-tulis. Roma 1 ayat 16 berkata begini, saudara. Nah, kalau perikop Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai suatu keyakinan yang kokoh. Ini masih Rasul Paulus lagi ya, saudara. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, ayat 16. Coba lagi. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Haleluya, saudara-saudara. Injil kekuatan Allah. Ya. Apa terang kekuatan? Ya. Sebagai umat percaya, orang kadang-kala mengatakan, aduh, rupa ini supaya ini hidup. So, enggak ada lagi kekuatan. Orang-orang percaya yang boleh bilang begitu. Orang lupa firman Tuhan katakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Dengan kata lain bahwa Injil juga merupakan suatu kekuatan bagi kita umat percaya. Saya sering mengatakan umat percaya karena banyak orang Kristen yang tidak percaya betul akan Injil itu. Waktu muda, sekolah minggu, waktu anak-anak, pemuda remaja rajin untuk ibadah, khusus pemuda remaja, saudara, kalau ada yang mendengar, ya, lagi jatuh cinta kemari, so lupa itu pengajaran Injil. Mereka berbalik kepada Injil lain. Karena apa? Karena banyak juga Injil-Injil yang palsu. Hati-hati, saudara, khususnya para muda-mudi ini, saudara. Jangan waktu masih anak-anak rajin ke sekolah minggu, pemuda remaja rajin lagi, saudara. Tetapi setelah melihat bagaimana manisnya itu cinta, lupa orang tua, bahkan lupa akan itu Yesus Kristus. Jangan, saudara-saudara. Karena Yesus mengatakan, walaupun kamu dianiaya karena kebenaran, ada satu janji, saudara-saudara. Bukan Rasul Paulus atau saya yang berkata itu, tapi Yesus sendiri yang berkata bahwa kamu akan masuk di dalam kerajaan sorga. Walaupun kita menderita dalam dunia ini.
Dan Yesus mengatakan bahwa Injil itu, atau Rasul Paulus mengatakan Injil itu adalah suatu kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Artinya bahwa ketika kita percaya kepada Injil, bahwa ada keselamatan yang ada di dalamnya. Haleluya, saudara. Tidak ada keselamatan lain di dunia ini. Hanya lewat Injil Yesus Kristus. Ada jaminan kehidupan. Ada keselamatan yang ada. Puji Tuhan, saudara. Haleluya. Dan kita sebagai umat percaya, kita harus mensyukuri. Karena dalam hidup kita ini, Yesus selalu memberikan kehidupan bagi kita. Menjaga, melindungi kita. Ya, memang kadang-kala orang merasa, oh Tuhan, siapa kok ini COVID-19 tidak berakhir-akhir. Kok tidak putus-putusnya makan bertambah-tambah. Ya, orang bilang ini mungkin suatu kuk yang harus kita pikul sebagai orang. Tapi ingat saudara, Tuhan menjanjikan bahwa penderitaan kita tidak lama. Dia akan menjadikan tidak sesuai dengan harus kita tanggung. Ya. Dia akan menjanjikan sesuatu yang ganti penghiburan bagi kita. Ya, Yesus Kristus akan demikian. Ya. Nah, di dalam Yesaya 60 ayat 1, Yesaya 60 ayat 1, sini saya ada catat saudara, di sini dikatakan begini. Bangkitlah menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangkitlah menjadi teranglah. Jadi kita sebagai orang Kristen, orang percaya, mari kita bangkit. Kita memberitakan Injil kebenaran sebagai terang bagi kita untuk orang lain. Untuk bersama-sama kita, seperti Yesus katakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Dalam memberitakan Injil kebenaran, orang juga harus jadi terang, garam dan terang dunia. Ya, garam dan terang dunia. Supaya orang melihat perbuatan-perbuatan kita yang baik. Jangan kata, ya kita menjadi pemberita-pemberita Injil, tapi dalam hidup kita pribadi, keluarga mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan. Orang cuma akan menyindir kita. Masa orang percaya, orang Kristen bagi kita memberitakan Injil, ya firman Tuhan, jadikanlah terang dan jadilah garam dunia, supaya kamu perbuatan-perbuatanmu yang benar, yang baik itu dapat dilihat orang lain. Haleluya, saudara. Demikianlah firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Kiranya akan memberikan kepada kita keteguhan iman lagi, untuk kita semakin kuat di dalam pemberitaan firman. Kita garis ke bawah Matius 5 ayat 10 tadi. Ya. Berbahagialah mereka yang dianiaya karena kebenaran. Rasul Paulus sudah mengalami itu. Dia dianiaya karena memberitakan firman kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Tapi ada janji Yesus Kristus katakan, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan. Haleluya, kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih dan mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Lewat pembacaan firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini, kami diingatkan kembali bahwa hanya satu Injil yang harus kami pegang, yaitu Injil Yesus Kristus. Tidak ada Injil lain lagi, saudara-saudara. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang baik. Lewat Rasul Paulus, seorang penginjil yang hebat saat itu Tuhan, dan sampai saat ini Tuhan, kami mengamini akan segala tulisan-tulisan surat-surat yang Dia telah buat teristimewa di jemaat Galatia. Janganlah kami terkutuk Tuhan karena memberitakan Injil lain, tapi teguhkanlah iman percaya kami Tuhan, agar apa yang tertulis di dalam Alkitab itu yang kami beritakan Tuhan, sehingga kami menjadi murid-murid yang benar-benar memberitakan firman Tuhan dengan benar dan jelas. Mungkin ada penganiayaan Tuhan, ada cibiran Tuhan,
Tapi ada satu jaminan hidup yang Tuhan Yesus katakan kepada kami, Tuhan, bahwa kami akan memilih kerajaan. Artinya kami akan masuk dalam surga yang. Haleluya. Ajarlah kami, Tuhan, untuk selalu belajar dan membaca akan firman-Mu, Tuhan, agar iman percaya kami selalu diteguhkan. Tuhan, kami berdoa juga, Tuhan, buat bangsa negara kami Indonesia. Tidak juga di Indonesia ini, tetapi seluruh muka bumi ini, Tuhan, yang saat ini mengalami akan COVID-19 ini, Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang selalu mengasihi kami. Belas kasihan-Mu lah kami harapkan. Amin. Haleluya. Haleluya, Tuhan. Kiranya pandemik ini tidak berlama-lama lagi. Engkau Haleluya. angkat semua ini, Tuhan. Engkau gantikan lagi, Tuhan. Agar dengan demikian kami lagi sebagai seorang pengusaha dapat berusaha dengan baik lagi kembali. Kami juga sebagai pengerja karyawan, Tuhan, dapat bekerja kembali, Tuhan, untuk menghidupi keluarga kami, perekonomian kami. Haleluya. Amin. Kami tahu, Tuhan, sebagai manusia, Tuhan, kami juga harus menghidupi keluarga kami juga. Hanya berserah kepadamu saja, ya Yesus Kristus, Allah yang baik. Amin. Kami hanya berserah, waktunya Tuhan saja yang menentukan kapan pandemik ini akan berakhir. Amin. Puji Tuhan. Engkau juga berkati pemerintah bangsa negara kami Indonesia. Teristimewa, Tuhan, mereka-mereka yang saat ini sedang bekerja, Tuhan, untuk menanggulangi, mengatasi akan pandemi COVID-19 ini. Baik, Amin. Haleluya. satuan tugas yang telah dibentuk, para dokter, juru rawat, tolong mereka semua, Tuhan. Berikan Amin. iman percaya yang teguh kepada mereka. Hikmat marifat daripadamu, Tuhan. Mereka bekerja dengan baik dan benar. Terima kasih, Tuhan Yesus. Memberkati, Tuhan, akan seluruh pimpinan-pemimpinan gereja kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, baik dia pendeta, gembala. Amin. Tuhan, tolong pastor, Tuhan. Mereka-mereka semua yang bekerja di dalam pengembalaan, Tuhan, di dalam memberitakan Injil kebenaran. Tuhan, Engkau layakkan mereka. Berkati mereka. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih, Allah Bapa di sorga. Untuk pendengar-pendengar juga yang sedang mungkin melihat, mendengarkan, menyaksikan acara ini, Tuhan. Tuhan, tolong berkati mereka semua, Tuhan. Amin. Keluarga Waro Sorongsong sebagai saluran berkat lewat acara ini, Tuhan. Tolong berkati selalu, Tuhan. Usaha pekerjaan mereka, suami istri disehat-sehatkan selalu, anak-anak yang ada disehat, diberkati selalu. Terima kasih, Tuhan Yesus. Bila menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kami yang agung, yang percaya katakan amin. Haleluya. Amin. Marikan kepada Bapak Eston Waro. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa firman Tuhan. Kita telah dikuatkan, diingatkan lagi bahwa kita dipanggil untuk memberitakan Injil. Sudah diumpamakan tadi oleh pembicara bahwa Rasul Paulus, apakah dia kekurangan hikmat? Apakah dia kekurangan pengertian? Sehingga dia sampai keluar masuk penjara, dikejar-kejar oleh prajurit Roma. Apakah dia tidak tahu? Tapi dia berani untuk memberitakan kebenaran. Dia berani untuk memberitakan Injil. Begitu juga dengan rasul-rasul yang lain, Rasul Petrus dan para nabi-nabi, di mana kita tahu mereka dianiaya. Apakah mereka kekurangan hikmat? Apakah mereka kekurangan bijaksana? Sehingga mungkin kita sering mempertimbangkan, takut untuk memberitakan Injil. Kita lupa bahwa sebenarnya ada amanat agung yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Kita mungkin sedang dalam keadaan COVID-19 sehingga kita lupa. Kita mungkin berpikir, COVID ini kapan berakhir? Kita mungkin telah merencanakan ini dan itu. Atau mungkin para hamba-hamba Tuhan, oh bagaimana pelayanan ini, bagaimana gereja ini, bagaimana jemaat ini. Kita telah lupa bahwa sebenarnya ada amanat agung yang Tuhan perintahkan kepada kita. Jadikanlah semua bangsa muridku. Fokus, saudara. Fokus kepada amanat agung seperti yang dikatakan oleh pembawa firman tadi.
Ada kalanya kita telah lupa, padahal semua kita dipanggil untuk satu amanat agung yang luar biasa itu. Haleluya, puji Tuhan, saya dikuatkan oleh firman Tuhan, saya disegarkan oleh firman Tuhan, dibangkitkan lagi untuk memberitakan kebenaran. Haleluya, puji Tuhan, saya percaya saya diberkati oleh Tuhan, dan para pemirsa juga diberkati oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang masih menyaksikan, saudara tetap menyaksikan siaran ini. Sebentar kami akan memilih untuk setiap pemirsa yang ada, yang sudah memberikan komen untuk mendapatkan pulsa data 50.000. Pulsa data atau pulsa telepon sejumlah 50.000. Haleluya, puji Tuhan. Jangan dulu diputuskan kalau saudara masih sedang menonton. Saudara tetap bertahan. Haleluya, puji Tuhan. Dan di sini sudah banyak sekali yang masuk, saudara. Di sini sudah banyak sekali yang masuk, para pemirsa. Tadi ada dari Jessica David. Haleluya, puji Tuhan. Dari Ibu Foni Oro. Puji Tuhan, haleluya. Ibu Mei Kerantung. Ada Bapak Hence sini yang sudah memberikan komen-komennya. Ada yang nonton juga Bapak Leman. Raranta, ada Ibu Novi Maya di sini. Ada Bapak Roni. Bapak Siswanto Roni. Ada juga tadi Bapak James Tumbuan. Bapak Yudi. Bapak Yudi David. Ada juga di sini yang sudah nonton Ibu Dina, Ibu Elvira. Bapak Barmen Barantian, Ibu Elke Rakian, Bapak Yoakim bersama-sama juga tadi di sini. Masih sementara nonton ada Bapak Ferry Rumagit. Puji Tuhan, haleluya. Ada Bapak Niko Waro. Haleluya, puji Tuhan. Ada Ibu Anita Woran. Ada Bapak Christian Tendean yang sudah memberikan salam penguatan iman. Haleluya, puji Tuhan. Dan saya percaya semua pemirsa telah disegarkan lagi, diingatkan lagi bahwa kita punya panggilan, amanat agung yang Tuhan sendiri katakan. Dan tidak boleh lupa itu, saudara. Saudara boleh bekerja, saudara boleh menjadi apa? Menjadi guru, menjadi imam, menjadi apapun. Jangan lupa amanat agung yang Tuhan berikan. Haleluya. Kita sudah dikuatkan tadi bahwa tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah firman Allah. Dia adalah perkataan Allah yang keluar dari mulut Allah. Dan dialah yang akan menyelamatkan kita. Haleluya, puji Tuhan. Dan di sini ada keluarga Pramudia Nicholas yang tadi barusan sebelum acara dimulai, mungkin setengah jam yang lalu orang tua mereka telah dipanggil pulang oleh Bapa di surga dan minta topangan doa supaya keluarga dikuatkan. Baru di sini juga Ibu Devita Raranta yang kita tahu sedang juga bermasalah dalam kesehatan. Kita juga mendoakan. Dan teman kita Bapak Julian Bidole, kita juga mendoakan supaya bisa pulih, dikuatkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan saatnya pengumuman. Saatnya kita akan pengumuman untuk yang memenangkan hadiah malam hari ini. Berkat pulsa data 50.000 Ibu Mei Kerantung. Haleluya, puji Tuhan. Ibu nama Facebooknya Ibu Meike Li Kerantung. Kalau ada bisa komen silakan. Dan juga Ibu Novi Maya Mamengko.
silakan boleh komen. Kalau masih bersama-sama, kami akan menghubungi via inbox dan kami akan menanyakan mau diberikan pulsa data atau pulsa reguler, terserah, dengan jumlah 50.000. Puji dan selamat buat Ibu Mei Kerantung dan Ibu Novi Maya Mamengko. Puji Tuhan, saudara. Dan saya kembalikan lagi kepada Bapak Pendeta Muda Aldi Woran AMD untuk mendoakan pokok-pokok doa tadi, keluarga Pramudia Nicholas yang orang tuanya telah dipanggil pulang tadi setengah jam sebelum ibadah dimulai, Ibu Devita dan Bapak Julian Bidule, sekalian dengan doa tutup. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Heston Waro yang sudah membacakan, saudara-saudara kita juga yang sudah memberikan komentar akan jalannya acara ini. Dan kita juga diminta untuk kita saling mendoakan. Firman Tuhan katakan, saling mendoakanlah kamu pada kamu semua, untuk bisa kita meringankan beban. Amin. Jadi sebelum kita tutup, kita akan berdoa. Ada 3 pokok doa. Keluarga Pramudia Nicholas, orang tuanya sudah dipanggil Tuhan. Kemudian kesehatan dari Ibu Devita Raranta dan Bapak Julian Bidule. Begitu kan? Puji Tuhan, saudara, kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau masih memberikan waktu lagi bagi kami Tuhan untuk mendengarkan akan kebenaran Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan atas segala berkat karunia yang kau berikan bagi kami Tuhan. Kalau kami bisa saat ini lagi bisa berdiri, berjalan, duduk, makan, minum, bahkan pakai Tuhan, kami berucap syukur kepadamu Tuhan. Kami bisa menikmati akan hidup ini lagi. Terima kasih. Karena apa Tuhan? Ada juga saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan sedang mengalami masalah Tuhan. Peristiwa Tuhan, keluarga Pramudia Nicholas. Kami berdoa karena saat ini mereka dalam dirundung duka. Karena orang tuanya telah dipanggil oleh Bapa di surga. Tuhan, Engkau melihat akan keberadaan keluarga ini Tuhan. Mereka juga memberi topangan doa Tuhan untuk memberikan kekuatan penghiburan Tuhan bagi mereka ketika orang tuanya dipanggil oleh Bapa di surga. Berikanlah kekuatan penghiburan selalu untuk keluarga Nicholas, keluarga Pramudia Nicholas. Terima kasih Tuhan. Kami juga mendoakan untuk Ibu Devita Tuhan Baranta yang saat ini juga masih dalam keadaan tubuh yang lemah Tuhan. Tolong berikanlah kekuatan, berikanlah kesehatan Tuhan lewat makanan, minuman, bahkan obat-obat yang diminum sebagai saluran berkat juga Tuhan, untuk mempercepat kesembuhan dari sakit penyakit dari Ibu Devita. Berikan juga kekuatan buat keluarga, istrinya, suami juga, sebagai imam dalam keluarga juga Tuhan. Tolong selalu. Bapak Pendeta Julian Bidule Tuhan, dalam pemulihan juga Tuhan, kesehatannya juga Tuhan, tolong selalu. Berikan kekuatan selalu. Kami tahu, kami yakin dan percaya hamba-Mu adalah seorang pelayan Tuhan juga. Agar dengan demikian, ketika dia mengalami suatu kesehatan yang baik, prima Tuhan, dia juga dapat menjalankan tugas-tugasnya sebagai seorang imam di dalam keluarga, sebagai seorang pekerja di dalam melayani Engkau, dalam melayani keluarga pencari nafkah juga. Tolong selalu. Berkati akan istri, anak-anak yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga kami mendoakan Pak, orang-orang yang saat ini sedang terbaring sakit dimanapun mereka berada. Baik dari rumah-rumah sakit yang ada Tuhan, di rumah mereka masing-masing. Amin, haleluya. Yang saat ini mungkin sedang menderita karena masalah COVID-19. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu Tuhan. Kasih karunia-Mu akan bersama-sama dengan mereka. Belas kasihan-Mu akan bersama-sama dengan mereka semua ini. Angkat semua penderitaan yang mereka alami Tuhan. Engkau gantikan dengan
penghiburan daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa di surga. Kami telah memberitakan Injil kebenaran Tuhan. Tuhan tolong Tuhan berikan selalu iman percaya yang teguh bagi kami, hamba-Mu juga Tuhan. Hamba-Mu sebagai manusia biasa, banyak kekurangan juga Tuhan. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan, kami akan belajar lagi bagaimana maunya Tuhan dalam hidup kami Tuhan, agar yang salah bisa dibenarkan, yang bengkok bisa diluruskan, bahkan yang sakit disembuhkan lewat kebenaran firman Tuhan. Berkati keluarga wawancara ini Tuhan. Tuhan tolong selalu tambah-tambah karena hikmat marifat dari surga. Agar dengan demikian ada lewat pendengaran kesaksian yang ada, banyak jiwa-jiwa akan datang, akan bertobat dan mengenal sungguh siapa sebenarnya Tuhan Yesus. Tuhan katakan, Dia adalah juru selamat. Tidak ada juru selamat di dunia ini, hanya Yesus Kristus. Akulah jalan kebenaran hidup. Itulah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Bapa di surga. Memberkati terus kehidupan kami sepanjang malam hari ini Tuhan. Dalam peristirahan kehidupan kami juga Tuhan. Tuhan tolong dijauhkan kami dari segala mara bahaya, kecelakaan, nyenek, orang jahat. Bahkan sakit penyakit pun dilalukan bagi kami Tuhan. Pasukan malaikat dari surga akan menjaga rumah-rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, yang percaya katakan. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah dikuatkan, kita sudah tentunya menerima berkat dari firman Tuhan tadi. Dan puji Tuhan, saya berterima kasih kepada Bapak Pendeta Aldi Woran, AMD, yang sudah menguatkan kita semua. Dan pemirsa, saya percaya saya diberkati, pemirsa juga diberkati. Haleluya, puji Tuhan. Dan mungkin ada closing statement atau kesimpulan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta, 1 menit atau 2 menit, silakan. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih kalau ada waktu lain diberikan kepada saya. Jadi sebagai kesimpulan kita, sebagai umat percaya, umat Kristen juga, ya kita sudah sama mengetahui bahwa keberadaan hidup kita ini di dunia hanya sementara. Firman Tuhan katakan, ada orang katakan, apa yang kita miliki ini hanya titipan daripada Tuhan. Jadi kalau titipan itu berarti sewaktu-waktu akan diambil. Ya, lewat keluarga tadi juga, Pramudia Nicholas. Janganlah bersedih terus. Mungkin orang tuanya Tuhan sudah ambil. Kita yakin dan percaya, sebagai orang percaya kita tahu bahwa orang tua kita sudah bersama dengan Tuhan kita di surga. Firman Tuhan katakan, seperti tadi saya katakan tadi, walaupun kamu ditimpa aniaya karena kebenaran, percayalah, Yesus mengatakan dia akan janjikan kerajaan surga. Haleluya. Intinya, saudara, kesimpulannya bahwa di dalam hidup ini, sebagai orang percaya, hanya satu Injil yang harus kita percaya. Injil Yesus. Tidak ada Injil lain. Haleluya. Supaya jangan begitu banyak lagi sekarang pemberitaan-pemberitaan yang melemahkan iman percaya. Kalaupun ada pemberitaan-pemberitaan yang ada, mari kita menyembah Tuhan. Kita lipat tangan. Kita hanya berdoa sebagai sumber kekuatan kita. Kita jangan terlalu banyak mendengar ke sana ke sini, atau mungkin juga orang menjadi Carlota. Tidak. Tapi marilah kita hanya berserah kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, Injil itu adalah kekuatan Allah. Karena apa? Karena mengandung keselamatan. Ketika kita percaya kepada Injil, ketika kita percaya pada kekuatan Allah, dari situlah ada keselamatan yang Tuhan. Amin, haleluya. Haleluya. Kesimpulan saya pada malam hari ini, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Kita sudah di penghujung acara kita. Dan sekali lagi saya berterima kasih kepada pembicara kita malam hari ini. Semoga tetap sehat, kuat, diberkati dalam pekerjaan, dalam pelayanan.
yang Bapak Pendeta kerjakan, diberkati juga seluruh keluarga, istri, anak-anak, orang tua. Saya percaya Tuhan juga memberkati, dan seluruh pemirsa saya mengucapkan terima kasih yang sudah menonton dan memberikan masukan, penguatan bagi kami. Dan saya pamit undur diri, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Amin.